Kabar buruk dari Denmark yang datang tanpa aba-aba. Kevin Dijk, salah satu pilar kokoh di jantung pertahanan timnas Indonesia, resmi menutup musim lebih awal, bukan karena cuti atau liburan dadakan, melainkan cedera yang membuatnya terkapar lebih lama dari harapan. FC Copenhagen, klub tempat Dijk mengabdi dengan penuh dedikasi dan peluh, mengonfirmasikan bahwa sang bek tak akan kembali merumput hingga akhir musim Liga Denmark. Kabar ini datang usai laga kontra Brøndby IF pada 13 April lalu. Pertandingan yang entah ironis atau simbolis mungkin jadi penampilan terakhirnya untuk klub tersebut. Tanpa Dijk, FC Copenhagen terpaksa menghadapi Midtjylland pada 17 April. Hasilnya kekalahan 2-4, seolah semesta ikut meratapi absennya Dijk. Pertahanan mereka langsung keropos. Tak heran, 8 pertandingan sisa musim ini bakal dilalui FC Copenhagen tanpa sosok tangguh dari Maluku tersebut. Dari balik layar, Kevin Dijk tak bisa menyembunyikan kekecewaannya lewat unggahan di akun X yang dulunya Twitter, dan entah kenapa masih perlu disebut begitu. Ia menulis dengan nada yang lebih sendu. Saya sangat sedih mendengar kabar ini. Saya tidak ingin momen indah saya bersama FC Copenhagen berakhir seperti ini. Tapi saya tetap berharap ini bukan akhir dari segalanya. Ironisnya, laga kontra Brøndby IF itu bisa jadi memang menjadi salam perpisahan Dijk untuk FC Copenhagen. Sebab musim depan ia sudah sepakat menyeberang ke Bundesliga bersama Borussia Mönchengladbach. Sebuah langkah besar yang kini dibayang-bayangi awan cedera. Bagi timnas Indonesia, kehilangan Dijk jelang kualifikasi Piala Dunia seperti kehilangan tiang pancang di tengah badai. Harapan masih ada, tentu saja, tapi seperti biasa, harapan saja tak pernah cukup. Kita butuh keajaiban atau setidaknya bek tangguh lain yang bisa menambah lubang sebesar Dijk. Semoga saja cepat pulih. Timnas menunggumu seutuh dan setangguh biasanya. Sebuah kabar yang tak ubahnya alarm darurat menjelang 2 laga penentu hidup mati di bulan Juni 2025. Ya, pada 5 Juni nanti, skuad Garuda dijadwalkan menjamu China di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga yang seharusnya jadi laga penting membalas kekalahan di kandang China bagi Dijk untuk tampil kini terasa berat andai belum pulih. Dan hanya 5 hari berselang, giliran Jepang yang akan menjamu timnas Indonesia di Stadion Suita City Football, Osaka. 2 pertandingan yang lebih dari sekedar laga, melainkan titik balik menuju mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Sayang sekali jika timnas benar-benar kehilangan Kevin Dijk di saat-saat genting seperti ini. Peran Dijk sangat krusial di jantung pertahanan yang seringkali berpotensi ancaman dalam serangan baliknya. Sejak bersedia membela merah putih, ia langsung mengukir kesan solid, tenang, dan berkelas. Bahkan sempat mencatatkan assist krusial. Kehadirannya adalah jawaban bagi kritik yang selama ini menghantui lini belakang Indonesia. Pengalaman Dijk di pentas Eropa memberi dimensi baru dalam permainan. Disiplin ala Barat, semangat ala Nusantara. Dengan absennya dia, Patrick Kluivert dan staf pelatih harus memutar otak cari penggantinya. Patrick Kluivert yang baru saja duduk di kursi panas pelatih punya PR besar mencari sosok yang bisa setidaknya menambah lubang yang ditinggalkan Dijk. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam atau Sandy Walsh kembali menghiasi wacana. Tapi mari kita jujur, menggantikan pengalaman dan ketenangan Dijk bukan perkara cukup tidur dan latihan. Bulan Juni nanti, tanpa Dijk, Garuda harus tetap terbang. Meski satu sayap patah, semoga semangat juangnya tidak ikut jatuh. Skenario terburuk, absen di timnas Indonesia. Jika pemulihan cedera Dijk berlangsung lama, bukan tidak mungkin ia akan absen juga di 2 laga internasional tersebut. Situasi ini tentu menambah tekanan bagi pelatih dan federasi dalam menyusun komposisi skuad. Belum diketahui secara pasti jenis cedera yang dialami Dijk. Namun mengingat lamanya masa pemulihan, cedera tersebut diperkirakan cukup serius.
Hal ini juga mengindikasikan bahwa ia perlu menjalani perawatan dan rehabilitasi yang intensif. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait cedera Kevin Dix. Namun dipastikan bahwa mereka terus mengkoordinasi dengan FC Copenhagen dan tim medis untuk memantau perkembangan sang pemain. Harapan masih terbuka, meski situasi ini menimbulkan kecemasan, masih ada harapan Dix bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Dalam dunia sepak bola, keajaiban seringkali terjadi. Banyak pemain yang berhasil kembali di lapangan lebih cepat dari diagnosis awal. Dix sendiri menyatakan akan tetap berjuang untuk pulih secepat mungkin. Dukungan dari publik dan rekan setim diharapkan bisa menjadi motivasi tambahan bagi sang pemain agar bisa kembali tampil dalam waktu dekat. Sementara itu, Timnas Indonesia harus tetap fokus menatap 2 laga penting di bulan Juni. Persiapan fisik dan mental menjadi kunci, mengingat lawan yang akan dihadapi memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng. Cedera yang dialami Kevin Dix menjadi pengingat bahwa dunia sepak bola penuh dengan ketidakpastian. Meski begitu, semangat juang dan kerja keras tidak boleh padam. Timnas Indonesia harus tetap solid dan percaya diri dalam menghadapi tantangan apapun kondisinya. Kini seluruh mata tertuju pada proses pemulihan Dix. Apakah ia bisa kembali membela skuad Garuda tepat waktu, atau justru harus absen di momen penting? Waktu yang akan menjawabnya.